Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja dan tetap semangat ya. Nah, kali ini aku bakalan memaparkan suatu materi. Tapi aku mau perkenalkan dulu nih. Halo teman-teman, aku Delantika Wahyuni dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini aku bakalan memaparkan materi tentang fenomena iklim El Nino dan La Nina. Kalian pasti pada penasaran kan? Daripada penasaran, mending langsung aja ke videonya yuk. Nah, apa sih El Nino dan La Nina itu? El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang sangat mempengaruhi iklim dunia. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina adalah kebalikannya, terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. El Nino dan La Nina biasanya berlangsung selama 9 hingga 12 bulan, tetapi bisa juga berlangsung selama bertahun-tahun. El Nino dan La Nina terjadi setiap 2 hingga 7 tahun, tetapi tidak terjadi secara teratur. Nah, itu tadi sekilas tentang El Nino dan La Nina. Kita akan membahas lebih lanjut tentang El Nino terlebih dahulu yuk. Apa sih El Nino itu? Istilah El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. El Nino awalnya digunakan untuk menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Kondisi yang muncul berabad-abad lalu ini dinamai oleh para nelayan Peru sebagai El Nino de Navidad yang disamakan dengan nama Kristus yang baru lahir. Menghangatnya perairan di wilayah Amerika Selatan ini ternyata berkaitan dengan anomali pemanasan lautan yang lebih luas di Samudra Pasifik bagian timur, bahkan dapat mencapai garis batas penanggalan internasional di Pasifik Tengah. Selanjutnya yaitu kita ke penyebab El Nino. Penyebab terjadinya El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu perairan di Pasifik Timur dan Tengah yang mengakibatkan meningkatnya suhu dan kelembaban pada atmosfer yang berada di atasnya, di mana peristiwa ini menyebabkan pembentukan awan yang meningkatkan curah hujan pada kawasan tersebut, dan juga mengakibatkan tekanan udara pada barat Samudra Pasifik yang menghambat pertumbuhan awan di Laut Indonesia bagian timur yang membuat curah hujan menurun secara tidak normal di beberapa wilayah di Indonesia. Kita ke pengaruh El Nino. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun yang berakibat pada berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. Namun, kandungan klorofil A pada lautan Indonesia meningkat. Kandungan klorofil A yang meningkat berarti meningkatnya pasokan makanan di lautan Indonesia yang tentunya meningkatkan jumlah ikan yang ada di sekitar perairan Indonesia. Nah, kita ke dampak El Nino. El Nino memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini aku bakalan membahas tentang dampak negatifnya terlebih dahulu. Menurut Edwin Aldrian, Profesor di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN dalam paparannya di The Twin International Conference on Road Science, Equatorial Atmospheric Science and Environment Increase 2023 pada Selasa tanggal 27 bulan Oktober secara daring, adanya perubahan iklim tentunya berdampak pada kehidupan. El Nino mengakibatkan beberapa dampak buruk, yaitu dengan kekeringan parah, terkadang disertai dengan potensi peningkatan kebakaran hutan, defisit air permukaan yang mengakibatkan defisit penyimpanan air di waduk, danau, dan sungai. El Nino juga mengakibatkan kekeringan, yang mana berarti adanya peningkatan potensi puso atau gagal panen pada sektor pertanian, khususnya padi. Untuk itu, El Nino mengakibatkan beberapa permasalahan utama, yaitu keharusan impor beras, pembuatan irigasi, dan sumber daya air. Nah, tadi itu dia pembahasan tentang El Nino. Selanjutnya yaitu ke La Nina. Apa sih La Nina itu? La Nina berkebalikan dengan El Nino. La Nina merupakan kejadian anomali iklim global yang ditandai dengan keadaan suhu permukaan laut atau SPL atau Sea Surface Temperature atau SST di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin dibandingkan suhu normalnya. Kondisi ini biasanya diikuti dengan berubahnya pola sirkulasi Walker, sirkulasi atmosfer arah timur-barat yang terjadi di sekitar ekuator, di atmosfer yang berada di atasnya dan dapat mengenai pola iklim dan cuaca global. Kondisi La Nina ini dapat berulang dalam beberapa tahun sekali dan setiap kejadian dapat bertahan sekitar beberapa bulan hingga 2 tahun.
Selanjutnya, penyebab La Nina. La Nina disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik yang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Kejadian tersebut menyebabkan tekanan udara pada ekuator Pasifik Barat menurun yang mendorong pembentukan awan berlebihan dan menyebabkan curah hujan tinggi pada daerah yang terdampak. Selanjutnya yaitu dampak dari La Nina. Dampak dari La Nina adalah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat yang dimana Indonesia termasuk di dalamnya. La Nina membuat cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Fenomena La Nina yang meningkatkan curah hujan membuat cuaca pada musim kemarau Indonesia menjadi lebih basah. La Nina akan sangat terasa dampaknya bagi kota dan daerah yang tidak mempunyai resapan air yang bagus, contohnya yaitu Jakarta, di mana hujan yang terjadi selama beberapa jam sudah cukup untuk membuat Jakarta tergenang banjir. La Nina juga terasa di beberapa kota dan daerah di Indonesia, seperti Solo, Banjarnegara, Wonogiri, Cilacap, dan yang lainnya, yang akan membuat potensi banjir dan longsor di daerah tersebut meningkat. Nah, bencana apa aja sih yang mungkin terjadi saat kondisi La Nina dan El Nino? Bencana yang mungkin terjadi saat La Nina dan El Nino secara umum adalah bencana-bencana hidrometeorologi. Dengan adanya peningkatan curah hujan saat La Nina, kemungkinan bencana yang dapat terjadi adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, bahkan badai tropis. Sedangkan saat El Nino, kemungkinan bencana yang terjadi adalah kekeringan dan kebakaran hutan atau lahan. Perlu diperhatikan bahwa kekeringan berkepanjangan akan berdampak lebih jauh lagi pada pertanian, perekonomian, dan juga sosial. Nah, itu dia materi tentang El Nino dan La Nina. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Aku adalah Tika Wahyuni. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.